Telah hadir di studio Metro TV suami dari Atik, Ahmad Fadli. Selamat malam, Mas Fadli. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda datang karena Mbak Atik masih belum siap atau tidak mau lagi bicara kasusnya sehingga tidak mau ke Mata Najwa? Mbak Atik mengalami trauma psikologis yang cukup dalam. Saya memaklumi karena perjalanan ini memakan waktu 3 tahun. Sampai detik ini pun belum membuahkan hasil apa-apa. Sudah banyak pengorbanan yang kami lakukan, keringat, tenaga, pikiran, air mata, semuanya sudah kami lakukan. Sampai detik ini pun kasusnya masih menggantung. Padahal satu harapan besar yang kami ingin capai yaitu kebenaran, bahwa Atik ini betul-betul bukan seorang pencuri. Ketika tadi Anda bilang Mbak Atik trauma sehingga tidak lagi mau bicara kasusnya, jadi kondisinya sekarang seperti apa? Sekarang kami kan sudah pindah kota. Yang dulunya di Gresik, kami sudah pindah ke Jombang. Dan di Jombang, alhamdulillah kami sudah menata kehidupan baru. Perekonomian kita tata kembali. Nah, ketika kondisi seperti ini, Metro TV mencoba mengangkat Mbak Atik ada semacam trauma. Jangan-jangan seperti yang dulu lagi, Mas. Karena yang dulu-dulu sudah diangkat di banyak media, online, cetak, dan sebagainya. Tapi akhirnya kasus ini juga nggak berujung. Tapi Anda sendiri masih terus berupaya. Anda sendiri mencoba lewat berbagai cara untuk menuntaskan kasus ini. Karena Anda yakin masih betul-betul ingin membuktikan istri Anda tidak bersalah. Saya akan berupaya sampai titik darah penghabisan. Karena ini menyangkut kehormatan keluarga kami. Saya juga ingin membuktikan kepada anak-anak saya bahwa ibunya bukan seorang pencuri. Duduk perkara, anak-anak saya tahu Anda sudah seperti detektif mencari bukti kesana kemari, berusaha lewat segala upaya Anda lakukan untuk mencari kebenaran. Dari perspektif Anda, duduk perkara istri Anda itu seperti apa, Pak? Sebenarnya perkara ini mudah. Ketika saya pertama melaporkan ke kepolisian, penyidik bilang bahwa uang hilang di dalam tanpa ada tanda kerusakan apapun. Ini pasti pelakunya orang dalam. Yang kedua, penyidik juga ngomong ke saya bahwa yang memeriksa atau menemukan fisik uang itu nggak ada adalah orang yang sama sekali tidak punya kewenangan untuk masuk dalam berangkas. Siapa itu? Ada teller senior temannya Adik namanya Utami Ningtyas. Dia masuk ke dalam ruang berangkas di siang hari, itu pun janggal, artinya belum tutup kas harian, dia sudah memeriksa dan di situ ditemukan berangkas bolong. Setelah dihitung kurang 850 juta. Nah, pada saat itu penyidik mengatakan bahwa si Utami ini pasti ada yang menyuruh, dan yang menyuruh pasti punya kepentingan. Untuk apa? Nah, dari situ saya optimis bahwa kasus ini pasti akan terkuak. Nah, bahkan pada saat itu penyidik juga ngomong sama saya, Mas, tolong bantu saya carikan dokumen SOP pengelolaan berangkas Bank Jatim. Iya, Pak, insya Allah saya carikan karena ini menyangkut istri saya bilang gitu. Akhirnya saya berusaha dibantu teman mendapatkan dokumen itu. Saya berikan kepada penyidik. Penyidik tinggal ngomong gini, nanti kalau mereka ngomongnya atau jawabnya bohong, Mas, pasti ketahuan. Dokumen ini akan saya sembunyikan. Dia nggak tahu kalau saya pegang dokumen, nanti saya proses BAP. Oke, Pak, terima kasih. Pada saat itu saya sangat optimis sekali kasus ini akan terkuak. Ternyata sampai detik ini gantung. Sempat kemudian juga ada surat pengakuan yang ditujukan ke Direktur Bank Jatim, mengaku. Jadi istri Anda, Mbak Atik, disuruh mengaku mengambil uang 850 juta dan itu ditandatangani oleh istri Anda. Ditandatangani oleh Atik. Kenapa, Mas? Akhirnya dia bercerita A sampai Z bahwa dia dipanggil auditor, dimasukkan ke dalam ruangan, didiamkan sampai siang, istirahat siang, suruh makan, suruh masuk lagi. Akhirnya agak sore auditornya tanpa ngomong apa-apa cuman bilang, sudahlah Mbak Atik, kamu mengaku aja, masalah ini akan selesai. Daripada nanti berlanjut ke meja hijau, ke hukum, Mbak Atik bisa kena. Minimal Mbak Atik lalai, karena Mbak Atik salah satu pemegang kunci. Sampai pada akhirnya suatu malam, saya kebetulan punya perkumpulan teman penggemar motor. Ada salah satu teman saya nyeletuk. Ya jelas, salah satu kandidat ini kalah karena dia pakai uang haram. Saya kok intuisi saya langsung nyambung, uang haram apa? Saya nanya sama teman saya. Ya dia ambil uang di Bank Jatim tengah malam H-2 pakai mobil Honda.
Betul itu Ji, namanya Haji Nasir pada saat. Betul itu Ji, betul, bukan hanya saya yang menyaksikan. Ada 4 orang di dalam mobil. Kita buntutin itu, bahkan di tengah jalan sempat ganti plat nomor hitam. Dari situ akhirnya saya berkeyakinan bahwa kasus ini betul-betul penuh dengan kejanggalan. Nah dari situ siapa saja Ji yang tahu masalah ini? Dia menyebutkan nama A, B, C, D. Akhirnya secara berantai saya datang ke narasumber berikutnya, semuanya saya rekam, keterangan saksi-saksi saya rekam, termasuk keterangan saksi orang Bank Jatim sendiri juga saya rekam. Hanya saya laporkan ke kepolisian. Diselidiki itu? Sudah diselidiki oleh pihak kepolisian. Sudah ada hasilnya? Terakhir, setelah saya lapor, ada agenda konfrontasi antara pihak Mbak Ati sama pihak Bank Jatim. Nah, begitu acara konfrontasi diagendakan, ditentukan tanggalnya, kita datang Pak kuasa hukum, entah itu sebuah kesengajaan atau enggak, tiba-tiba saja listrik mati, listrik padam di kantor Polres Gresik. Itu tidak pernah tidak pernah terjadi agenda konfrontasi. Baik, saya ingin tahu dampak dari kasus ini ke kehidupan Pak Fadli, Mbak Atik dan anak-anak seperti apa? Yang jelas secara psikologis berdampak. Tetangga-tetangga yang tahu selentingan kanan kiri bahwa Mbak Atik terlibat tertuduh sebagai pencuri uang ini kan juga pukulan berat bagi kami. Belum dari sisi ekonomi, saya harus meninggalkan pekerjaan saya harus mengadvokasi istri saya sampai hal ini betul-betul terkuat. Jadi Anda sampai kapanpun akan terus berjuang membuka kebenaran ini? Sampai kapanpun saya akan berjuang, karena bagi saya ini adalah jihad. Itu kan koordinator dia. Sebagai koordinator dia bertanggung jawab atas uang yang ada di di dalam kelas. Jadi pintu kelas itu ada 3 orang ya penanggung jawabnya. Yang pertama itu pintu kelas besar, itu penanggung jawabnya adalah pemimpin bidang operasional. Jadi kuncinya yang pegang sama kode itu pemimpin bidang operasional yang dijabat oleh Sudiono Arifin. Yang kedua itu oleh saudara Ati ini yang megang kunci tralinya, pintu kedua itu yang pegang lagi. Terus yang ketiga itu kunci berantas itu dipegang oleh saudara Eni ini penyelia dalamnya. Artinya saudara Ati kalau dia yang pegang, dia biasa keluar masuk untuk mengambil uang tersebut. Tidak ada politik, uang yang itu untuk operasional. Uang yang di dalam kos itu adalah untuk operasional. Untuk mengambil uang itu, begitu dia mengambil duit, dia harus mencatat. Kemudian berapa. Nah ini yang tugas ini yang diserahkan oleh Ati.